Hello guys, welcome to my channel Animox Daisuki. Perkenalkan, nama saya Nicholas Eka Yulianto. Oke guys, pada kali ini saya akan membahas tentang sistem kepartaian. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sistem kepartaian itu? Oke, mari kita simak pembahasannya. Oke, jadi sistem kepartaian ini memiliki sebuah pengertian, yaitu suatu sistem organisasi yang melibatkan partai politik sebagai aktor utama dalam proses politik. Sistem ini memungkinkan partai politik untuk berperan dalam pembentukan pemerintahan, mengajukan calon dalam pemilihan umum, serta mewakili dan memperjuangkan kepentingan anggotanya di tingkat politik. Sistem kepartaian dapat berbeda-beda antara negara suatu dengan negara lainnya, tergantung pada aturan mekanisme yang berlaku dalam masing-masing negara tersebut. Sistem kepartaian yang dianut sebuah negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu sistem partai tunggal, sistem duipartai, dan sistem multipartai. Oke, untuk ketiga jenis sistem itu akan saya bahas di selanjutnya. Oke, yang pertama kita bahas sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal digunakan untuk partai yang benar-benar menjadi satu-satunya partai dalam sebuah negara. Negara yang menerapkan sistem partai tunggal hanya memiliki satu partai yang memegang kekuasaan atas militer, pemerintahan, serta menguasai segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Partai tunggal biasanya berlaku di negara-negara komunis dan fasis. Partai tunggal yang menjadi satu-satunya partai besar digunakan sebagai alat pemerintah untuk menguasai masyarakat dan melanggengkan kekuasaan pemerintah. Sistem partai tunggal dalam sistem politik hanya memberi ruang bagi satu partai politik untuk menjadi lembaga artikulasi kepentingan politik warga negara. Sistem partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika yaitu Ghana di masa Kwame, Nkrumah, Guinea, dan Mali. Selain itu juga di Eropa Timur dan Republik Rakyat Tiongkok. Kecenderungan negara-negara yang menggunakan sistem partai tunggal adalah karena di negara-negara baru, pemimpin sering berhadapan dengan masalah integrasi berbagai golongan daerah serta suku bangsa yang berbeda. Apabila keanekaragaman sosial dan budaya ini dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial politik yang menghambat usaha-usaha pembangunan. Yang kedua adalah sistem dua partai. Sistem dua partai berarti adanya dua partai atau adanya beberapa partai, tetapi dengan peranan dominan dari dua partai dalam sebuah negara. Hanya sedikit negara yang menggunakan sistem dua partai, di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Filipina. Dalam sistem dua partai, dengan jelas partai terbagi menjadi partai penguasa karena menang dalam pemilihan umum dan partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum. Pembagian tugas di antara kedua partai, yaitu partai pemegang pemilu, akan memerintah dalam partai yang kalah dalam pemilu, menjadi partai oposisi yang loyal. Oposisi loyal bukan hanya melakukan kritik terhadap pemerintah berkuasa, tetapi juga membedakan dukungan atas kebijakan dan keputusan pemerintahan yang memang berkiblat pada kepentingan politik. Ketika pemerintah membuat kebijakan politik yang tidak berorientasi pada kebutuhan mayoritas publik, maka oposisi akan melakukan peran dan fungsinya sebagai antitesis atas kebijakan tersebut. Salah satu contoh pembagian tugas ini adalah satu partai yang memenangkan posisi presiden. Partai lain akan menguasai badan perwakilan rakyat. Contoh yang mempraktekkan sistem ini adalah Amerika Serikat. Misalnya, ketika Partai Republik mendapatkan kursi kepresidenan, maka Partai Demokrat akan menguasai Kongres. Oke, selanjutnya adalah sistem multipartai yang akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas sistem multipartai. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat. Sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada sistem dipartai. Negara yang menggunakan sistem multipartai adalah Indonesia, Malaysia, Belanda, Prancis, Swedia, dan lain-lain. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan. Sistem kabinet yang diterapkan umumnya berupa sistem kabinet parlementer. Parlemen cenderung memiliki posisi lebih kuat dibandingkan lembaga eksekutif karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Oleh karena itu, sistem multipartai cenderung melahirkan pemerintahan yang tidak stabil. Oke, begitu ya teman-teman. Baiklah, kita sekarang akan membahas tentang sistem kepartaian yang pernah dianut oleh Indonesia. Yang pertama adalah sistem kepartaian Indonesia pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama di Indonesia sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an, sistem kepartaian yang dianut adalah sistem kepartaian tunggal atau dikenal sebagai sistem satu partai.
Sistem ini menempatkan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai politik yang dominan dan satu-satunya partai yang diakui secara resmi oleh pemerintah. PNI sendiri didirikan oleh Soekarno dan merupakan partai yang mewakili gerakan nasionalis Indonesia. Sistem kepartaian tunggal ini menghilangkan kebebasan politik dan mengharuskan semua warga negara untuk menjadi anggota PNI atau afiliasi dari partai tersebut. Partai-partai politik lainnya dilarang dan dibubarkan. Oke, selanjutnya sistem kepartaian Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru di Indonesia sekitar tahun 1966 sampai 1998. Sistem kepartaian yang dianut adalah sistem kepartaian tunggal. Sistem ini memberikan sedikit ruang gerak kepada partai politik, sementara kekuasaan politik terpusat pada Partai Golongan Karya atau Golkar yang dinominasi oleh pemerintah. Golkar didirikan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Partai ini memiliki kedudukan yang kuat dan diperkuat melalui mekanisme politik dan administratif yang menguntungkannya. Golkar mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan memiliki akses terhadap sumber daya yang penting seperti pendanaan, media massa, dan organisasi massa yang dikuasai negara. Yang selanjutnya adalah sistem kepartaian Indonesia pada era reformasi. Setelah era reformasi dimulai pada tahun 1998, Indonesia mengadopsi sistem kepartaian multipartai yang lebih demokratis. Sistem kepartaian ini memberikan kebebasan kepada partai politik yang beroperasi, berkompetisi dan dalam pemilihan umum, dan mewakili beragam kepentingan politik di negara tersebut. Sejak reformasi, Indonesia telah melihat pertumbuhan dan perkembangan partai politik yang signifikan. Saat ini ada banyak partai politik yang beroperasi di Indonesia, termasuk partai-partai yang mewakili beragam spektrum politik seperti Partai Nasionalis, Partai Islam, Partai Liberal, Partai Buruh, dan lain-lainnya. Oke guys, karena kita telah membahas semuanya, jadi kita sampai kepada tahap kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah sistem kepartaian Indonesia telah mengalami perubahan sepanjang sejarah politiknya. Pada masa Orde Lama, dianut sistem kepartaian tunggal dengan dominasi Partai Nasional Indonesia (PNI). Kemudian pada masa Orde Baru diterapkan sistem kepartaian tunggal juga dengan Partai Golongan Karya atau Golkar sebagai sistem partai dominan. Namun, setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengadopsi sistem kepartaian multipartai, yang mana itu lebih demokratis, di mana partai-partai politik memiliki kebebasan untuk beroperasi, bersaing dalam pemilihan umum, dan mewakili beragam kepentingan politik. Oke guys, itu saja ya. Oke guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye.